Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Aura Azahra dengan NIM S1111241069. Video ini saya buat sebagai bentuk tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kajian Terorisme. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu kelompok teror yang beroperasi di Turki, yaitu Kurdistan Freedom House atau TAK. Pembahasannya ini akan meliputi identitas kelompok, tipologi terorisme, karakteristik teror menurut James Howolf, serta counterterrorism yang dilakukan oleh negara maupun komunitas internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan identitas kelompok teror. Kurdistan Freedom House atau TAK adalah kelompok teroris yang muncul secara publik pada tahun 2004. Dalam bahasa Kurdinya, kelompok ini dikenal sebagai Terebazan Azadia Kurdistan. TAK ini beroperasi terutama di kota-kota besar Turki bagian barat seperti Istanbul, Ankara, dan Antalya, yang dimana kota ini merupakan pusat wisata, ekonomi, dan pemerintahan. Secara ideologi, TAK ini menganut etnonasionalisme Kurdi, yaitu perjuangan berdasarkan identitas etnis Kurdi yang merasa ditekan oleh kebijakan pemerintah Turki. TAK ini juga dikenal lebih ekstrim dibanding kelompok Kurdi lainnya seperti PKK. Pemerintah Turki ini juga menyebut TAK sebagai sayap radikal PKK, namun PKK ini membantah hubungan langsung tersebut. Meski begitu, banyak analisis menyatakan TAK terdiri dari anggota atau simpatisan PKK yang tidak setuju dengan pendekatan moderat sehingga memilih metode kekerasan urban. Lalu yang kedua ada tipologi terorisme yang dilakukan. TAK ini dapat dikategorikan beberapa tipologi terorisme. Pertama, terorisme etnonasionalis, yang dimana karena aksi kekerasan mereka ini dipicu oleh konflik identitas antara etnis Kurdi dan pemerintahan Turki. Yang kedua ada terorisme urban, yang mana sebab serangan-serangannya ini dilakukan di kota-kota besar dan ditunjukkan untuk menimbulkan dampak publik yang signifikan. Lalu yang ketiga ada terorisme berintensitas tinggi, yang dimana mengingat kelompok ini menggunakan bom mobil, bom bunuh diri, dan peledakan di daerah umum yang menciptakan korban massal dan efek ketakutan yang luas. Lalu yang ketiga ada karakteristik terorisme menurut James Howolf. Menurut James Howolf, di sini menjelaskan terorisme melalui 4 aspek, yaitu ada motivasi, sasaran, tulisan, dan aktivitas. Analisis TAK ini berdasarkan model adalah sebagai berikut. Yang pertama ini ada motivasi, yang dimana TAK ini terdorong oleh motivasi politik dan etnonasionalis, yang mana mereka ini memandang pemerintah Turki sebagai pihak yang menindas etnis Kurdi, terutama akibat operasi militer dan kebijakan keamanan Ankara. Selain itu, kelompok ini juga termotivasi oleh ketidakpuasan internal terhadap PKK yang dianggap terlalu lunak. Lalu yang kedua B, sasaran. Sasaran TAK ini adalah area berpendudukan padat dan bernilai simbolis seperti tempat wisata, bandara dan terminal bus, aparat kepolisian, dan ruang publik yang ramai. Nah, sasarannya ini dipilih untuk memaksimalkan dampak teror dan menarik perhatian media internasional. Lalu C ada tujuan. Tujuan serangan mereka ini ada untuk menekan pemerintahan Turki secara politik, membalas operasi militer terhadap kelompok Kurdi, menyoroti konflik Kurdi kepada dunia internasional, serta menciptakan kekuatan publik untuk mengganggu stabilitas negara. Lalu selanjutnya ada aktivitas atau metode yang dilakukan oleh anggota TAK ini. Mereka menggunakan taktik kekerasan ekstrimnya itu seperti bom bunuh diri tadi, bom mobil, pengeboman fasilitas wisata, dan peledakan di pusat kota. Serangannya ini dirancang untuk menimbulkan jumlah korban yang lebih besar dan memperkuat pesan politik yang mereka lakukan. Lalu selanjutnya ada yang keempat ada counterterrorism oleh negara dan internasional. Pemerintah Turki menerapkan strategi kontrateror yang agresif, yang dimana termasuk penangkapan anggota TAK, peningkatan operasi intelijen di kota-kota besar, serta operasi militer terhadap jaringan Kurdi di Tenggara Turki dan perbatasan Irak-Suriah. Turki ini juga memperketat undang-undang anti terorisme
memperkuat kontrol keamanan di bandara dan pusat wisata, serta meningkatkan pengawasan digital terhadap komunikasi kelompok terorisme. Lalu ada kerjasama internasional. Sebagai Turki yang dimana sebagai anggota NATO ini, Turki mendapatkan dukungan intelijen dari negara-negara sekutu. Turki ini juga bekerja sama dengan Interpol dan Uni Eropa dalam pertukaran data terorisme. Negara-negara Eropa ini mengutuk serangan TAK, terutama saat turis asing menjadi korban. Lalu ada tindakan global yang mana sejumlah negara termasuk Amerika Serikat dan anggota Uni Eropa ini memasukkan kelompok yang terkait TAK maupun PKK dalam daftar organisasi teroris sehingga membatasi akses pandangan pergerakan dan kemauan operasional kelompok ini. Mungkin demikian pemaparan saya mengenai kelompok teroris Kurdistan Freedom House atau TAK, di mana pembahasan ini mencakup identitas kelompok, tipologi terorisme, karakteristik teror menurut James Hawolf, serta strategi counter-terrorism oleh Turki dan komunitas internasional. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai dinamika terorisme dan keamanan di kawasan Turki. Terima kasih atas perhatiannya.